Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Yusniati tentang tutorial pengisian nilai kurikulum 13 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengisi penilaian kurikulum 13 dengan cara yang sangat mudah sekali. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru ya, apalagi itu di SD. Nah, itu banyak sekali KD-KD atau kompetensi dasar yang diisikan setiap muatan pembelajarannya. Nah, di sini saya akan memberikan tip-tipnya bagaimana cara kita untuk mengisi penilaian dengan cara yang sangat mudah. Nah, awalnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melakukan penilaian harian kepada siswa kita. Nah, setiap satu tema itu adanya 4 subtema yang akan kita ujikan kepada siswa kita. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, awalnya sekarang ini kita harus melakukan yang namanya mempersiapkan yang namanya program Microsoft Excel. Nah, kita persiapkan dahulu itu sebelum nantinya kita akan melakukan penilaian harian kepada siswa kita. Nah, yuk kita lakukan langkah yang pertama. Nah, ini dia. Ya, ini. Nah, bentar ya, Bapak Ibu. Kita save dulu. Ya, ini dia. Nah, yang pertama di sini bahwa dalam sebuah penilaian kurikulum 13 ini, Bapak dan Ibu yang melaksanakan kurikulum ini sangat bingung sekali dan malahan sangat ribet sekali mengisi penilaian harian kepada siswa kita. Nah, Bapak Ibu jangan melakukan yang manual lagi ya. Karena apa? Karena ada program kita Microsoft Excel yang membantu kita untuk mempermudah kita merata-ratakan dan menjumlahkan nilai siswa kita ini. Nah, nanti dalam nilai siswa kita ini, nah ini yang rata-rata di sini, ya yang rata-rata di sini yang nantinya kita akan masukkan kepada aplikasi Oracle Kurikulum 13. Nah, ya Bapak Ibu ya, yang pertama kita harus membuat dulu di Microsoft Excel adanya subtema 1, kemudian subtema 2, kemudian subtema 3 dan di sini subtema 4 kemudian rata-ratanya. Nah, caranya bagaimana? Setiap penilaian pada subtema 1, nah kita akan langsung menginput data kita kepada Microsoft Excel ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita buatlah tabel sebanyak yang kita butuhkan di sini. Nah, membuat tabel di sini sangat gampang sekali. Nah, di sini sudah ada ya yang tabel saya di sini, bahwa banyak sekali itu tutorial-tutorial cara membuat tabel-tabel di YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari di sana. Nah, di sini caranya bagaimana? Nah, misalnya ini anak kita, nah yang namanya misalnya yang si yoga, kemudian nilainya 85, kemudian lanjut 180 sampai nantinya sampai ke bawah sini. Bagaimana cara kita menjumlahkannya paling mudah tanpa kita menggunakan manual? Nah, yaitunya misalnya sini saya hapus ya. Nah, sini saya hapus dulu. Caranya di sini kita blok. Nah, kita blok di sini 85 sampai di sini ke bawahnya. Nah, sampai di situ. Kemudian kita ambil yang namanya auto sum di sini. Nah, ini dia. Ya, itu dia nilainya 2210. Nah, dapat kita jumlahnya. Nah, seandainya di sini apabila rata-ratanya di sini juga kosong, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita klik sama dengan ya, sama dengan di sini. Kemudian kita klik yang dijumlah. Ya, oke. Kemudian garis miring. Ya, kemudian berapa jumlah siswa kita ini, yaitunya 24 ya. Kemudian kita bagi 24 ya, enter. Ya, oke. Dapatlah kita rata-ratanya 92. Seandainya nah nilai anak kita ini kan di sini kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di sini itu kosong. Ya, Bapak Ibu ya, sampai sini ini kosong. Kemudian juga kosong, bagaimana supaya terisi? Kita cukup hanya melakukan satu rumus saja tadi, yaitu di sini kita
membloknya, kemudian kita ketik yaitu sum tadi, dapatlah kita jumlah yang pertama di KD 3.1 PKN. Kemudian rata-ratanya juga kita klik sama dengan, kemudian kita klik dia garis miring, kemudian tekan 24 karena itu jumlah siswa kita. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk supaya di sebelah kirinya itu terisi, rata-rata dan jumlah itu terisi, bagaimana cara yang termudahnya? Ya, cara yang termudahnya adalah kita klik di sini, kemudian timbul yang tanda tambah di sini. Ya, kita tarik. Ya, kita tarik sampai mana yang kosong. Nah, ya, terisi dia. Nah, kemudian seandainya ini juga kosong, kebetulan ini terisi ya Pak Ibu ya, karena saya sudah menginput data penilaian hari siswa saya. Nah, di sini kita klik, kemudian langsung kita tarik. Ya, terisi dia. Itu cara yang gampang sekali untuk melakukan Microsoft Excel untuk penilaian kurikulum 13. Ini cara yang awal kita. Nah, setelah itu apa? Kemudian setelah kita isikan yang nantinya, setelah kita isikan semuanya, yaitunya jumlah rata-rata, kemudian di sini ya Bapak Ibu, di sini ada di subtema 1 itu ada PKN 3.1, kemudian di subtema 2 juga ada PKN 3.1, kemudian yang namanya PK. Nah, dan di sini kelihatan bahwa di subtema 1 ada KD 31, kemudian ada juga yang di subtema 2 ada juga 3.1. Nah, di sini kita perlu rata-ratakannya sebelum kita masukkan ke aplikasi Rafor Kurikulum 13. Nah, bagaimana caranya? Yuk, lanjut. Kita kerjakan. Nah, ini dia. Yaitunya ini dia. Saya di sini sudah membuat KD-KD yang kita butuhkan dalam tema 1. Di sini PKN ada 3.1, 3.2, dan 3.4. Nah, kita contohkan yang PKN ini. Nah, di sini dia. Misalnya nilai saya ini adalah kosong. Ya, saya hapus dulu, kosong. Nah, di sini kita klik sama dengan, kita buka kurung. Nah, mana dia di sini yang adanya 3.1? Ya, kita klik. Kita lihat mana-mana dia. Ya, ini dia. Ada 3.1. Kita buka kurungnya. Kemudian shift tambah. Kemudian kita cari 3.1 mana dia? Iya, di subtema 2. Ada satu lagi. Iya. Kemudian di mana lagi? Apakah subtema 3 ada 3.1 di sini? Ya, tidak ada. Nah, cukup 2. Kemudian kita tutup kurung. Bagi dia berapa tadi yang ada di KD berapa, di subtema berapa saja yang ada. Berarti ada subtema 1, di subtema 2. Nah, berarti 2. Kita bagi 2. Bagi garis miring 2. Oke, enter. Nah, itu dia dapat kita 93. Bagaimana dengan yang kosong di bawah? Ya, kita klik di sini, kemudian lanjut ke ada tanda tambahnya hitam ini. Tarik. Oke. Dia sudah terisi semuanya. Sama dia nantinya dengan KD-KD yang lainnya, bahwa cara ini sangat gampang sekali. Nah, setelah nantinya ada PKN Bahasa Indonesia Matematik SBDP di sini, nah dapat rata-rata tema ini. Nah, yang rata-rata tema ini baru tema 1. Nanti kita buat sheet lagi di sini, yang rata-rata di sini. Kita pindahkan nantinya bahwa nilai ini bisa kita masukkan ke aplikasi kurikulum 13. Nah, nanti kita juga akan menginput rata-rata tema 1 ini. Nah, nanti rata-rata tema inilah yang nantinya kita masukkan kepada aplikasi kurikulum 13. Nah, ini kan rata-rata tema 1. Kemudian, setelah nanti dapatnya rata-rata tema 1, nah, nanti juga akan dapat rata-rata tema 2, juga seperti ini, kemudian dapat rata-ratanya, kemudian kita ketemukan mereka. Ya, nah yang di PKN ada 3.1 tema 1, kemudian kita rata-ratakan, baru kita masukkan kepada aplikasi kurikulum 13. Nah, saya yang mencoba hal ini itu sangat dan sangat bermanfaat sekali, sehingga tidak akan membuat saya pusing. Intinya teman-teman harus mencoba ya, teman-temannya biasakan dengan aplikasi Microsoft Excel ini, sehingga nantinya Bapak dan Ibu tidak akan bingung lagi cara pengisiannya, dan jangan menggunakan manual dan kalkulator lagi. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih tutorial yang sedikit ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali. Ya Bapak Ibu, yang di sini
saya yaitunya dari mahasiswa PPG angkatan 3 kelas A ya, memberikan tutorial singkatnya seperti ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih.